Assalamualaikum Sobat Football United. Ada informasi beberapa pemain muda yang kabarnya diincar ataupun dimonitor oleh Manchester United, dan kabar pemain lain yang juga ada kaitannya dengan Manchester United. Langsung saja dimulai dari Sky Sport ini. Kerim Alajbegovic United dikabarkan di antara beberapa klub yang secara dekat memonitor situasi pemain sayap Red Bull Salzburg. Kerim Alajbegovic berusia 18 tahun. Dan kalau memang ini betul, gue yakin banget peran Vivel ada di sana sebagai orang yang pernah bekerja di Red Bull Group, ya kan, dengan jangka waktu yang juga cukup lumayan. Ini kabar yang bagus, tapi harus diingat, pemain muda datang artinya mereka masih mentah. Ini sama seperti Diego Leon menurut gue secara ringan amatiran. Kenapa kok Diego Leon belum mendapatkan menit bermain? Ya memang datang ke Manchester United bukan untuk langsung dimainkan, terutama untuk pemain-pemain muda. Ini harap dimengerti begitu ya. Ekspektasi yang tinggi, beban dan juga tekanan yang jelas juga besar bermain di Manchester United. Belum lagi melihat profil pemain muda bermain di sebuah negara yang baru, kultur yang baru, bahasa yang baru, kehidupan sosial yang baru. Banyak hal yang tidak sama dengan di keadaan sebelumnya, sehingga adaptasi ini menjadi hal yang sangat penting. Di samping ya fokusnya adalah untuk terus berkembang, sehingga ketika kabar ini memang benar dan Manchester United betul mendatangkan, ekspektasi harus diatur, Sobat Football United. Pemain seperti ini ya bukan langsung untuk diharapkan berkembang, bermain menjadi pemain inti dan lain-lain menurut gue ya. Loh bang, di klub-klub lain kan seperti itu. Ada beberapa pemain dengan usia masih sangat muda tapi sudah luar biasa. Dilihat juga bagaimana profil klubnya. Klub-klub yang sudah lebih solid, lebih jelas menurut gue ya, lebih rapi juga keadaannya, sangat memungkinkan. Itu lingkungan yang lebih memungkinkan menurut gue untuk pemain muda langsung berkembang secara cepat. Tapi di Manchester United gue belum melihat hal tersebut. Masih ada banyak ketidakkonsistenan, baik itu terkait dengan teknis maupun juga operasional dari manajemen, sehingga ini masih belum lingkungan yang menurut gue ya ideal bagi pemain muda untuk langsung tembus ke tim utama dan lain-lain. Malah bisa-bisa menjadi bumerang. Kita lihat bagaimana beberapa pemain muda di Manchester United ya kan, selama beberapa musim terakhir diberi kesempatan tapi attitude-nya ternyata gak bagus kan ya. Oke, kabar lainnya juga masih terkait dengan pemain muda. United dikabarkan oleh Florian Plettenberg ini dari Sky Jerman memiliki atau sudah melakukan negosiasi konkret ya untuk mendatangkan Kevin Feeling, 16 tahun, striker yang bisa meninggalkan klub Swedia AIK di musim dingin ini. Valuasinya sekitar 3 juta euro. Ada juga beberapa klub dari Bundesliga yang yang tertarik untuk mendatangkan pemain ini. Jadi Kevin Feeling ini dinilai merupakan pemain yang menarik profilnya oleh Manchester United dan juga beberapa klub di Bundesliga. Ada sumber lainnya juga yang gue dapatkan kalau kabar ini belum tentu benar. Namun apapun itu, ini sama lagi-lagi dengan berita sebelumnya ya, Manchester United mengincar pemain muda karena memang arah dari klub ini seperti yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe, ingin mendatangkan pemain muda dengan harga seminimal mungkin, lalu dikembangkan di klub sehingga valuasinya bisa lebih tinggi dan mereka bisa lebih berkembang lagi di klub. Dan ini menurut gue membutuhkan proses, membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran. Cido Obi Martin salah satu contohnya. Musim lalu bagaimana dia dielulukan ya kan menjadi pemain yang memiliki potensi besar, tapi ekspektasi banyak yang salah menurut gue. Ketika dia diberi kesempatan ternyata memang terlihat masih mentah menurut gue. Dan tidak ada yang salah dengan hal tersebut sebenarnya. Tapi jelas itu membuktikan harapan harus terus diatur. Gue ingat benar ketika Manchester United kekurangan amunisi di lini depan.
baik dari sisi kuantitas dan juga kualitas. Lalu banyak suara-suara yang mengatakan ya solusinya ada di Chido Obi, solusinya ada di Chido Obi. Gue katakan pada saat itu enggak, pemain ini belum bisa dijadikan andalan, dan ternyata memang betul pemain ini masih mentah pada saat itu. Jadi memang harus sabar ya menurut gue, jangan hanya terkait dengan hype saja. Pemain muda ya kan, dianggap memiliki potensi sama seperti game dan lain-lain. Oke, kita bisa mengandalkan pemain, ternyata tidak semudah itu. Dan tidak semudah itu juga bagi Manchester United serta Newcastle United yang terus memonitor Elliot Anderson, pemain tengah Nottingham Forest ini ya. Sang klub ini tahu ada ketertarikan dari beberapa klub dan meminta biaya transfer sekitar 100 sampai dengan 120 juta pounds di musim panas nanti. 100 sampai 120 juta pounds, berarti sekitar 150 juta euro. Wow, angka yang sangat fantastis untuk Elliot Anderson. Gua tidak yakin Manchester United akan turun ya, ikut bersaing kalau harganya seperti itu. Untuk pemain yang memang memiliki potensi besar, memiliki pengalaman tentu saja di Liga Inggris, bisa bermain menurut gua ya di sistem yang saat ini ingin diimplementasikan oleh Ruben Amorim. Tapi dari sisi ekonomi atau dari sisi finansial, angka tersebut terlalu tinggi menurut gua. Dan kalau itu dipenuhi, bukan hanya kesulitan di sisi keuangan untuk Manchester United selanjutnya, tapi akan menjadi sorotan media, dan ini bisa berubah menjadi beban dan juga tekanan bagi sang pemain sendiri. Ini bukan hal yang positif menurut gue bagi Manchester United kalau memang betul Nottingham Forest mematok harga 100 sampai 150 juta euro ya, katakanlah seperti itu. Ada banyak opsi untuk dieksplorasi lagi oleh Manchester United, dan gue memilih untuk ya mencoba mendatangkan pemain lain yang harganya lebih make sense, lebih rasional, walaupun tentu saja akan mahal ya. Dan di kabar terakhir, Tottenham Hotspur serta West Ham disebutkan tertarik untuk mendatangkan mantan striker Manchester United Mason Greenwood. Pemain 24 tahun ini disebutkan juga target dari Barcelona. Wow, yang dikabarkan memimpin perburuan penyerang Inggris ini. Pemain 24 tahun yang ditransfer dari Manchester United sekitar angka 20 jutaan ya, dan Manchester United punya klausul penjualan dengan Marseille yaitu adalah 50%. Penampilan luar biasa menurut gua musim ini Mason Greenwood, dan memberikan prospek akan dilepas di musim panas nanti. Di musim panas sebelumnya disebutkan ada klub-klub yang berminat untuk mendatangkan Mason Greenwood, tapi pintu untuk keluar ditutup oleh Marseille, dan menurut gue pintu ini tidak akan ditutup lagi di musim panas tahun depan. Apakah mungkin dia akan datang ke Manchester United lagi? Bukan opsi tapi kemungkinan tersebut ya menurut gue termasuk juga opsi, nampaknya tidak akan terjadi. Gue berpikir Manchester United juga sudah selesai dengan Mason Greenwood. Pemain ini sebenarnya memiliki bakat yang luar biasa, tapi dengan kasusnya yang terjadi, gue tidak mau terlalu banyak membahas terkait dengan kasusnya, benar salah dan lain-lain. Tapi yang jelas bukan hal yang mudah bagi Manchester United untuk menarik kembali Mason Greenwood, dan sang pemain pun juga kalau gue pikir lebih enjoy ya bermain di luar Manchester United dan bahkan di luar Inggris. Oleh karena itulah gue tidak berpikir dia akan balik lagi ke Premier League. Tampil bersama dengan Marseille, dia bisa tampil di Ligue A dengan luar biasa, bermain di kompetisi Eropa pun juga demikian. Gue berpikir dia akan meneruskan karirnya tetap di luar Inggris. Dan tadi disebutkan ada minat dari Barcelona, ini hal yang positif karena biasanya Barcelona kalau mengeluarkan uang transfer angkanya cukup tinggi, apalagi talenta seperti Mason Greenwood ini. Jangan lupa Manchester United akan mendapatkan 50%. Ini angka juga yang besar, yang bagus untuk dioperasionalkan di bursa transfer selanjutnya, di mana Manchester United butuh penambahan pemain, terutama menurut gua di lini tengah. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.